bahwa saya sudah beberapa bulan yang lalu melaporkan saudari Nikita Mirzani dan juga saya dan istri dilaporkan juga. Nah, saya ingin melihat progresnya seperti apa karena kasus ini menurut saya harus dihentikan. Karena tidak cukup alasan menurut hukum bahwa laporan terhadap kami itu tidak ada. Kita sudah lihat sama-sama bareng-bareng hasil CCTV itu dengan layar besar. Di komputer itu dilihat, tidak ada. Yang namanya pengeroyokan itu tidak ada. Ya, kemudian yang ada itu istri saya didorong, Bu Ade, saya bahkan dipukul dan itu berdarah. Nah, jadi saya minta agar ini profesional. Saya percaya dengan Pak Kapolres yang baru dan saya sudah berteleponan dengan beliau, Pak Kombes Pol Nicholas Ari Lili Pali ya. Mudah-mudahan beliau bisa memahami dan memanggil agar kasus ini bisa dengan terang. Begitu juga dengan saudara Kasat Reskrim, saudara Adriansa. Saya yakin kasus ini akan bisa diselesaikan dengan baik. Kalau memang muaranya untuk menyelesaikan bersama-sama, monggo. Nah, tetapi jangan saya ada kesan ada upaya menutup-nutupi. Karena laporan Nikita Mirzani terhadap saya di Polda Metro, dugaan membuka data pribadi anaknya itu sudah dihentikan. Sudah dihentikan di SP3. Dan kalau itu saya laporkan dengan laporan balik, laporan palsu, Nikita Mirzani pasti kena. Nah, saya sedang melihat-lihat ini. Nah, jadi situasi ini saya kira perlu dicermati dengan baik. Kemudian juga saya tadi pagi berkomunikasi dengan salah seorang dokter yang juga sedang menjadi perbincangan di PN Jakarta Selatan terkait NM. Yang menurut saya dokter dimaksud agar menjelaskan secara terang benderang apa yang terjadi sebenarnya dengan produk kecantikan yang beliau tahu dan apakah ini abal-abal atau tidak, sesuai dengan aturan undang-undang atau tidak, BP POM atau tidak. Kemudian saya mendapat informasi juga ada salah seorang dokter yang juga sudah naik sidik dan katanya akan melakukan upaya hukum pra peradilan. Ya silakan saja. Tapi setahu saya kalau naik sidik kan belum bisa pra peradilan, yang bisa gelar perkara khusus. Tapi kalau nanti tersangka mungkin ya. Nah, artinya bahwa rentetan dari kasus NM ini, Nikita Mirzani ini banyak sekali. Dan saya sebagai seorang praktisi hukum meminta agar Badan Pengawas Mahkamah Agung bertindak dan harus tegas di kasus ini. Harus tegas. Justru menurut kami sangat lemah hakim dan majelisnya. Ketua majelis, anggota majelis, panitra, Pamdal itu lemah. Itu bisa dilihat berbeda dan berbanding terbalik dengan di PN Jakarta Utara. Yang menurut kami hakimnya sangat-sangat keras. Kalau hakim seperti hakimnya Nikita Mirzani, kami pasti adem ayem. Tapi itu pun, walaupun begitu kami sekarang sudah nggak ada masalah dengan hakimnya, sudah bagus. Dan hanya sekali saja ada sedikit kegaduhan, tetapi di Polres Jakarta Selatan, di PN Jakarta Selatan bolak-balik ada kegaduhan. Nah, dan tidak ada perlakuan dalam hal ini tindakan hukum terhadap Nikita Mirzani. Yang ada justru Nikita Mirzani membuat laporan ke KPK. Dugaan tindak pidana korupsi. Kira-kira begitu. Jadi saya minta agar ya harus benar-benar equal. Tapi saya paham. Mungkin inilah cerminan, potret bagaimana hukum berproses hari ini di negara Republik Indonesia. Dan dengan situasi Nikita Mirzani ini, menurut saya diuntungkan. Kenapa? Mulai dilihat sekarang bahwa ternyata begini loh. Ya, begini caranya. Hakim harusnya begini, tapi jadi begini. Ini terlalu tegas, ini terlalu lembek. Ternyata jaksa begini loh. Jaksa harusnya begini, tapi begini. Ada foto-fotoan lah, ada ini. Ini apa gitu.
Tapi tidak juga menurut saya pantas kalau Nikita Mirzani itu tunjuk-tunjuk, ya kan? Berdebat terus. Yang sekarang ini rame ya, maaf ya, netizen. Di netizen ini sepertinya digerakkan gitu loh. Saya menduga digerakkan. Bisa jadi ini ada upaya yang menggerakkan agar rame berita ini dan mendapat atensi dari publik. Iya, tetapi jangan lupa substantif masalahnya jangan pernah dilupakan. Makanya hari Kamis saya mau datang. Saya mau datang, ingin menyaksikan langsung, apalagi katanya dokter detektif kan belum selesai tuh diperiksa. Dan saya sudah kontak-kontakan dengan beliau dan saya akan mendengar langsung penjelasan beliau tentang krim ini. Karena pemilik krim ini dulu klien saya. Dan yang dibawa-bawa namanya Dr. Oki juga di situ namanya disebut-sebut juga klien saya. Dan orang yang katanya kemarin sempat nyetor juga katanya ya juga klien saya. Jadi saya melihat bahwa ya di posisi ini saya sangat ingin melihat masalah ini secara jernih. Begitu. Tapi Abang, gimana Abang melihat kemarin MM ingin mengeluarkan bukti rekaman flash disk, tapi ditolak jaksa itu seperti Begini, sebetulnya kalau pengacaranya cermat, kan ada waktu, ada tempat, ada porsi untuk nanti pihak terdakwa satu menyiapkan saksi ada charge yang meringankan, ada ahli, ada pemeriksaan terdakwa, ya, ada pemeriksaan dia sendiri. Nanti dia boleh membela diri di situ. Tetapi bisa jadi Nikita Mirzani merasakan bahwa ada ketidakfairan ya dalam penanganan kasus dia ini. Dan itu yang saya katakan dari awal. Hakim, baik hakim ketua, anggota majelis, panitra, jaksa penuntut umum, ya, polisi, pengunjung, wartawan harus bisa merasakan bagaimana posisi seorang terdakwa. Itu tidak mudah gitu. Tidak mudah. Nah, jadi dia sudah 5-6 bulan di dalam, anaknya sakit. Ini harus dimaklumi. Jadi kalau ada reaksi begitu, itulah yang harus dilihat. Jadi menurut saya, psikolog perlu di dalam penanganan sebuah perkara. Supaya orang bisa lihat, ini emosinya pura-pura atau memang dia tertekan. Misalnya saya, coba Anda lihat video tentang saya. Sampai dibilang, Pak Rasman, sabar, sadar Pak Rasman. Artinya apa? Ada akumulasi dari perasaan yang kita merasa, oh ini tidak adil banget ya buat kita. Kira-kira begitu. Jadi Nikita Mirzani juga begitu. Tetapi menurut saya untuk urusan Nikita Mirzani, lagi-lagi saya mengatakan bahwa pengacaranya itu harusnya dia bisa menenangkan kliennya. Begitu. Tapi yang saya tangkap pernyataan dari Bang Rasman itu artinya Abang tuh masih mendukung Nikita Mirzani karena masih lihat psikologis. Enggak lah, saya fair. Saya fair. Menurut saya tindakan Nikita Mirzani itu keterlaluan. Tetapi saya juga melihat bahwa ada kondisi yang membuat Nikita Mirzani jadi begitu. Kenapa? Karena mungkin tidak dirasakan perasaan dia di dalam tahanan. Kemudian anak. Kemudian pasal yang berubah-ubah. Ya kan? Kemudian cara jaksa. Kan begitu ya? Nah, hakim juga barangkali ya dia lembut-lembut tapi jalan terus. Kira-kira gitu. Nah, jadi kita sebagai seorang terdakwa itu saya merasakan kita ingin cepat membuktikan apa yang kita miliki kita ingin ungkap gitu supaya didengar oleh masyarakat, diketahui oleh hakim, dipahami oleh jaksa, dimengerti oleh masyarakat umum dan wartawan supaya ini bisa naik ke berita secara berimbang dan independen. Kira-kira begitu. Jadi saya mengatakan dari awal kalau ada nama lain di luar NM yang terlibat di urusan ini proses. Kalau memang produk Erza Gladys juga bermasalah, proses. Maka Doktif harus berani menyuarakan kebenaran ini. Karena itulah saya ingin sekali datang melihatnya hari Kamis ini. Begitu. Tapi bagaimana tanggapan Abang tentang ya kemarin kan RNM itu bersih tegang dengan jaksa yang perempuan. Iya, tahu saya Boru Manurung itu, orang Medan. Ya Boru Manurung itu barangkali dia ingin buktikan selama ini kan dia direkam-rekam. Ya kan? Ya dia mungkin buat laporan kepada BIM direkam juga sama dia gitu. Tetapi kan saya lihat di kasus ini kan Komisi Kejaksaan udah bicara. Ya kan? Nah sekarang kita bagaimana melihat secara jernih. Menurut saya yang perlu diperhatikan adalah aspek satu. Standar operasional prosedur peradilan itu seperti apa sih? Meskipun belum ada undang-undang contempt of court. Tapi
namanya penghinaan peradilan itu. Tapi kalau misalnya ada kegaduhan, kan boleh dilakukan upaya hukum. Contoh, kalau Anda tidak tertib, Anda kami keluarkan, maka sidang ini akan berlarut-larut. Kan bisa. Saya keluarkan penetapan. Kan bisa. Jaksa juga diingatkan, Anda begini ya, begini. Ini ketegasan. Maka saya katakan tadi berbanding terbalik. Banyak netizen bilang, harusnya yang sidang di tempatnya Nikita ini, nah itu Ibu Sofia. Banyak netizen bilang begitu. Apalagi yang DM saya. Nah, tapi melihat keadaan si Nikita Mirzani begini, kalau dia si majelis hakimnya, ketuanya, saya kira berantem. Kami ini sudah sangat memahami bahagian dari posisi persidangan. Jadi saya kira ya dalam hal ini mari kita lihat secara jernih posisi hakim, posisi jaksa, posisi terdakwa, posisi kuasa hukum. Mari kita kembalikan ke porsi masing-masing agar sidang ini tidak gaduh minggu ke minggu. Nah, jadi saya kira ini potret gitu ya, bahwa apa yang Rasman ungkap selama ini di persidangan itu dirasakan juga oleh banyak orang lain termasuk Nikita Mirzani. Cuma pertanyaannya, seberapa orang yang seperti Rasman dan Nikita Mirzani, itu saja. Nah, jadi mungkin yang lain takut ya, kita bukan masalah takut dan tidak takut, kita ingin apa yang kita sampaikan itu didengar. Cuma barangkali Nikita Mirzani ini menurut saya ya agak sedikit berlebihan begitu. Tapi Bang, menurut Abang gimana tanggapannya yang soal bawa-bawa KPK itu Bang? Iya, kan begini, sesuatu yang dituduhkan harus didalilkan, sesuatu yang didalilkan harus dibuktikan. Artinya apa? Siapa yang menuduh dia membuktikan. Nah kalau dia mengatakan ada tindak pidana korupsi, ya buktikan. Begitu nanti tidak terbukti, dia bisa jadi bola panas, bahkan akan membuat dia menjadi bumerang dan menjadi buat laporan palsu. Seperti yang dia lakukan ke saya, itu bisa saya laporkan. Nah itu akan menambah implikasi baru menurut saya, implikasi hukum baru yang akan membuat kita sendiri akan menjadi kesulitan. Tapi kalau itu kemauan dia dan pengacaranya, oke lah. Kita lihat saja, ada nggak? Ya saya senang-senang saja karena saya ingin kasus ini bisa terang benderang. Kalau memang ada suap menyuap di dalam amplop ke amplop dalam muka ini segala macam skincare lah itulah banyak. Ya udah kita lihat aja. Oke, cukup. Karena kekuatan RG juga ya Bang, kekuatan dalam apa yang Enggak lah, saya enggak meyakini ada yang kuat dan tidak kuat di sini. Ini proses hukum. Tapi menurut saya kalau memang ada produk abal-abal yang bisa dibuktikan, nah proses abal-abalnya itu. Kalau dia mengetahui itu abal-abal kemudian dia memberikan uang agar diam sini kita juga harus diproses. Saya kira tidak ada orang yang bisa satu menjual produk merugikan konsumen, memperkaya diri. Satu, dengan menjual produk yang abal-abal. Yang kedua, menutup mulut seseorang agar tidak speak up bahwa itu produknya abal-abal karena dia ketahui. Dua-dua ini masih dijerat. Itu maksudnya. Bang, terus laporan Abang yang di sini yang Kan sudah naik sidik kan? Iya, kita tunggu aja prosesnya. Perkembangannya ya sudah, kemarin saya sudah diperiksa sama Bu Ade, Rizky, Bu Umi yang di kantor saya. Nah, laporan mereka kita lihat aja nanti seperti apa tindak lanjutnya. 351 kan ya Bang? 351 kan? Iya. Oh, gitu. Ya, Kalau yang untuk penganiayaan. laporannya ke Abang masih berjalan dan Abang ingin Polres Jaksel menghentikan. Ya harusnya dihentikan. Ya, kita lihat aja. Oke?